Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hana Audila dengan NIM N1A1181122, mahasiswi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan kepada teman-teman terkait perhitungan sampel untuk satu sampel dan dua sampel. Nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini terkait perhitungan satu sampel untuk estimasi proporsi, lalu pengujian hipotesis, dan juga perhitungan sampel untuk estimasi proporsi populasi dua sampel dan pengujian hipotesisnya. Pertama, terkait estimasi proporsi populasi satu sampel dengan rumus N sama dengan Z1 min alfa bagi 2 dikuadratkan dikali P buka kurung 1 dikurang P dibagi D kuadrat. Untuk keterangan lambang pada rumus, N adalah besar sampel, P adalah proporsi kasus terhadap populasi, dan jika tidak diketahui, maka ditetapkan sebesar 50% atau 0,5. Dan jika tidak diketahui ini, jika penyakit tersebut tergolong penyakit baru dan baru ditemukan pada saat teman-teman ingin melakukan penelitian. Dengan D adalah derajat penyimpangan terhadap populasi yang diinginkan oleh peneliti, di mana kalau 10% menjadi 0,10, 5% menjadi 0,05, dan 1% menjadi 0,01. Biasanya, kalau di kesehatan masyarakat kita menggunakan derajat penyimpangan terhadap populasi sebesar 5%. Untuk Z1 min alfa bagi 2, merupakan nilai Z pada derajat kemaknaan. Di sini dibagi 2 karena hal tersebut merupakan penelitian yang two-tailed. Jika nilai derajat kemaknaan yang diinginkan adalah 90%, maka nilai Z adalah 1,64, 95% menjadi 1,96, dan 96 sampai 99% menjadi 2,58. Biasanya kalau di ranah kesehatan masyarakat kita menggunakan nilai Z pada derajat kemaknaan 95%, yakni 1,96. Untuk hal-hal penting yang perlu teman-teman ingat untuk menghitung perhitungan sampel estimasi proporsi populasi satu sampel adalah penghitungan ini bertujuan untuk melihat kasus mana yang lebih rendah atau kasus mana yang lebih kecil, dan dia hanya menggunakan satu variabel. Misal kalau teman-teman ingin meneliti suatu proporsi populasi terkena kanker payudara di Kota Jambi, maka teman-teman hanya akan menghitung proporsi populasi tentang kanker payudara saja, begitu. Lalu selanjutnya ada materi terkait pengujian hipotesis untuk proporsi populasi tunggal atau satu sampel. Di sini dengan rumus N sama dengan Z1 min alfa akar P0 buka kurung 1 dikurang P0 ditambah Z1 min beta akar PA dikali buka kurung 1 kurang PA nanti dikuadratkan dibagi PA dikurang P0 dibagi 2. Untuk keterangan lambang pada rumus sama, hanya saja di sini ditambah dengan adanya P0 dan PA, di mana P0 adalah proporsi atau prevalensi kelompok tertentu dan PA adalah populasi standar yang diketahui. Dan nilai Z pada kekuatan uji power atau Z1 min beta. Z1 min beta ini jika 80% maka kita menggunakan nilai Z-nya sebesar 0,84 dan jika 90% 1,28, jika 95% 1,64 dan 99% 2,33. Hal-hal penting yang perlu teman-teman ingat sama seperti estimasi proporsi sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kita masuk ke materi perbedaan antara dua proporsi. Untuk hal-hal yang perlu diingat adalah perbedaan antar dua proporsi populasi itu memberikan suatu peneliti parameter baru yakni P1 dan P2, di mana P1 itu merupakan proporsi kejadian suatu pada salah satu kelompok partisipasi pada kelompok tertentu, dan P2 juga sama. Yang membedakan hanya pada saat kita ingin mencari P1 dan P2 itu tergantung sama desain penelitian kita nanti. Dan pada di bidang epidemiologi ini biasanya disebut dengan risk difference atau perbedaan absolut. Berikut adalah perbedaan untuk mencari P1 dan P2 pada desain studi kohort, cross-sectional, dan juga eksperimen. Di sini kita memiliki contoh tabel 2x2 terkait hubungan usia ibu kurang dari 20 tahun terhadap outcome-nya adalah kematian bayi. Di mana P1 kalau dia penelitian berupa studi kohort, cross-sectional, dan eksperimen, P1 merupakan
proporsi bayi yang mati pada usia ibu kurang dari 20 tahun. Yang di sini artinya adalah bagian A per A tambah B. Dan untuk P2-nya merupakan proporsi bayi yang mati pada usia ibu lebih dari sama dengan 20 tahun. Yang ini adalah C per C tambah D. Hal-hal penting yang perlu perlu teman ketahui adalah P1 bukan sama dengan P2 dan P1 bukan 1 kurang P2. Dan nanti sudah dapat hasilnya, maka hasil tadi N dikalikan 2 karena yang satu N itu hanya menjelaskan pada satu kolom dan tidak kolom yang lain. Lalu ada proporsi pada desain studi case control. Untuk desain studi pada case control, P1 merupakan, ini dengan tabel yang sama, P1-nya merupakan proporsi bayi yang mati pada usia ibu kurang dari 20 tahun, dan P2 merupakan proporsi bayi yang hidup pada usia ibu kurang dari 20 tahun, di mana P1-nya merupakan A per A tambah C, dan P2 merupakan B per B tambah D. Hal-hal pentingnya adalah P1 bukan sama dengan P2 dan P1 bukan 1 kurang P2 dan nanti hasilnya dikalikan 2. Ini adalah rumus estimasi perbedaan antara dua proporsi dengan rumus N sama dengan Z kuadrat 1 min alfa bagi 2 dikali P1 dibuka kurung 1 kurang P1 ditambah P2 buka kurung 1 kurang P2 dan dibagi D kuadrat, di mana keterangan lambang pada rumus sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk selanjutnya adalah pengujian hipotesis untuk dua proporsi atau dua populasi. Di sini rumusnya adalah N sama dengan Z1 min alfa dikali akar 2 dikali P dibuka kurung 1 kurang P ditambah Z1 min beta dikali akar P1 dibuka kurung 1 kurang P1 ditambah P2 buka kurung 1 kurang P2 nanti hasilnya dikuadratkan dan dibagi P2 kurang P1 dikuadratkan. Di sini perbedaannya dari estimasi tadi adalah di sini menciptakan suatu populasi rata-rata yang ini dilambangkan dengan P. P adalah P1 dibagi P2, maaf, dengan P adalah P1 ditambah P2 dibagi 2. Berikut adalah contoh soal yang akan kita bahas selanjutnya. Untuk contoh soal yang pertama, suatu peneliti ingin melihat estimasi proporsi populasi kanker di Indonesia. Kita disuruh untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan jika diketahui P adalah 1,79 dan D adalah 5% dan Z1 min alfa adalah 95%. Di sini teman-teman sudah mendapatkan rumus pada sebelumnya untuk mencari estimasi proporsi, yaitu adalah Z kuadrat 1 min alfa dikali P dikali 1 kurang P dibagi D kuadrat. Dimasukkan, jika P sama dengan 1,97, maka untuk nilai P yang kita masukkan pada rumus itu menjadi 0,0179 atau karena itu dibagi dengan 100. Dan jika D adalah 5%, maka kita konversikan ke desimal menjadi 0,05 dan jika Z1 min alfa berupa 95%, maka nilai Z yang dimasukkan di rumus adalah 1,96 dan didapatkan hasilnya di sini adalah 28. Jadi, jumlah sampel yang diperlukan untuk penelitian tersebut adalah 28 sampel. Selanjutnya, ada suatu penelitian yang ingin melihat proporsi populasi kanker payudara di Rumah Sakit Kanker Darmis pada tahun 2018 dan diketahui dengan P adalah 19,18% dengan keadaan D dan juga Z1 min alfa yang sama. Di sini karena P sama dengan 19,18%, kita bagi 100 menjadi 0,1918. Kita gunakan dengan cara yang sama dan mendapatkan hasil berupa 239. Jadi, jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebanyak 239 sampel. Contoh selanjutnya terkait pengujian hipotesis satu sampel, yaitu adalah suatu penelitian ingin melihat pengujian hipotesis pada populasi kanker di Indonesia dengan P0 adalah 1,79 berdasarkan prevalensi yang didapatkan pada risk case test tahun 2018 dan PA adalah 1,40 di mana didapatkan dari prevalensi risk case test pada tahun 2013 dengan Z1 min alfa adalah 95% dan Z1 min beta adalah 80%. Diketahui untuk mencari pengujian hipotesis pada satu sampel, rumusnya adalah N sama dengan Z1 min alfa dikali P0 dibuka kurung 1 kurang P0 ditambah Z1 min alfa dikali akar PA
buka kurung 1 kurang PA nanti dikuadratkan, dibagi PA dikurang P0 dikuadratkan. Didapatkan hasil dikarenakan nilai Z1 min alfa adalah 95%, maka nilai Z yang dimasukkan adalah 1,96. Dan diketahui jika Z1 min beta adalah 80%, maka nilai Z yang dimasukkan adalah 0,84. Dan didapatkan P0 sebesar 1,79 kita bagi dengan 100 menjadi 0,0179 dan 1,40 kita bagi dengan 100 menjadi 0,014. Lalu kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumus. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah 8.453 sampel. Selanjutnya, untuk soal terkait pengujian hipotesis, ada suatu penelitian ingin melakukan pengujian hipotesis pada populasi kanker payudara di Jambi. Diketahui P0 adalah 1,32, PA adalah 2,40, dan Z1 min alfa dengan kondisi yang sama, dan Z1 min beta dengan kondisi yang sama sebelumnya. Sama dimasukkan dalam rumus dan didapati hasilnya adalah 1064. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 1064 sampel. Selanjutnya merupakan suatu penelitian untuk estimasi proporsi 2 sampel. Di sini ada suatu penelitian dengan desain studi cross-sectional terkait pengaruh jenis kelamin bayi pada kematian bayi. Dan dia ingin melihat perbedaan antara dua proporsi. Dan informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut. Diketahui P1 tadi kalau misalnya dia merupakan desain studi cross-sectional, maka untuk mencari P1-nya adalah dengan A per A tambah B, di mana A-nya adalah 153 dan B-nya adalah 5053. Jadi hasilnya itu 0,029. Dan untuk P2 kita menggunakan rumus C per C tambah D, di mana 117 per 117 ditambah 4.839 dan didapatkan P2 sebesar 0,023. Dimasukkan ke dalam rumus pengujian estimasi proporsi 2 sampel, yaitu Z kuadrat 1 min alfa bagi 2 dikali P1 dikali 1 kurang P1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 dibagi D kuadrat. Dan didapatkan hasil sebesar 78. Karena ini hanya baru menghitung satu kolom saja, maka kita kalikan 2 menjadi 156. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian tersebut adalah 156 sampel. Di sini ada yang selanjutnya, contoh soal estimasi proporsi 2 sampel. Suatu penelitian dengan desain studi cross-sectional terkait hubungan pemeriksaan antenatal care atau ANC dengan kejadian BBLR. Hal ini ingin melihat perbedaan antar dua proporsi. Informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut. Dengan diketahui P1 tadi merupakan A per A tambah B menjadi 1 dan P2 merupakan C per C tambah D dan didapatkan 0,33. Dimasukkan dengan rumus yang sama dan jalan yang sama, didapatkan nilai N adalah 340. Karena hanya baru menjelaskan pada satu kolom, kita kalikan 2 menjadi 680. Jadi jumlah sampel yang dibutuhkan pada penelitian tersebut adalah sebanyak 680 sampel. Untuk contoh soal selanjutnya terkait pengujian hipotesis 2 sampel. Jadi ada suatu penelitian dengan desain studi cross-sectional terkait pengaruh jenis kelamin bayi pada kematian bayi. Ia ingin melakukan pengujian hipotesis dan informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut. Diketahui karena dia berupa desain studi cross-sectional, kita mencari P1 dan P2 sama dengan sebelumnya, hanya saja kita menghitung nilai P, di mana P adalah P1 ditambah P2 dibagi 2 dan didapatkan hasil 0,026. Kita masukkan ke dalam rumus pengujian hipotesis 2 sampel, yaitu adalah N sama dengan Z1 min alfa dikali akar 2 dikali P dikali 1 kurang P ditambah Z1 min beta dikali akar P1 dikali 1 kurang P1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 dan dikuadratkan dan dibagi dengan P2 kurang P1 dikuadratkan dan didapatkan hasil sebesar 11.029 sampel. Karena ia hanya baru menjelaskan pada satu kolom, kita kalikan 2 menjadi 22.058 sampel. Jadi jumlah sampel yang diperlukan adalah 22.058 sampel. Selanjutnya adalah
penelitian terkait pengujian hipotesis untuk 2 sampel terkait desain studi cross-seksional tentang pengaruh jenis kelamin bayi pada kematian bayi hubungan pemeriksaan antenatal care dengan kejadian BBLR yang ingin dilakukan pengujian hipotesisnya, dan didapatkan informasi sebagai berikut. Di sini udah diketahui tadi di soal sebelumnya terkait P1. Dengan begitu kita tinggal mencari nilai P, di mana nilai P bisa dicari menggunakan P1 ditambah P2 dibagi 2, ya ini 1 ditambah 0,33 dibagi 2 jadinya hasil dari P adalah 0,665. Dimasukkan ke dalam rumus pengujian hipotesis pada 2 sampel, yaitu N sama dengan Z1 min alfa dikali akar 2 dikali P dikali 1 kurang P ditambah Z1 min beta dikali akar P1 dikurang 1 P1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 dan dikuadratkan. Dan dibagi P2 kurang P1 kuadrat. Diikutkan rumusnya sesuai pengerjaan dan didapatkan hasil N sebesar 12. Dan karena hanya baru menjelaskan pada satu kolom, kita kalikan 2 menjadi 24. Jadi jumlah sampel yang diperlukan pada penelitian tersebut adalah 24 sampel. Berikut adalah daftar rujukan yang saya gunakan untuk menyelesaikan tugas perhitungan 1 sampel dan 2 sampel. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.